Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Pendengar, Kementerian Kesehatan secara resmi menetapkan 4 daerah di Provinsi Sumatera Selatan sebagai wilayah kejadian luar biasa campak. Jadi dari keempat daerah tersebut, 2 di antaranya telah terkonfirmasi positif melalui pemeriksaan laboratorium. Nah, terkait hal tersebut dengan ditetapkannya di Sumatera Selatan sebagai kejadian luar biasa campak di 4 daerah Sumatera Selatan, kita di Dialog Palembang Menyapa pendengar. Kita akan berdialog bersama dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Husin Palembang, ada Dr. Harun Hudari. Selamat pagi, Assalamualaikum dokter. Halo, selamat pagi Dr. Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya dokter untuk pagi hari ini dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita juga melalui via Zoom bersama Dr. Harun Hudari, dan di studio kita juga sudah hadir bersama kami dari Kasih Superlens dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, ada Bapak Haji Darsono SKEP MKes. Selamat pagi Pak Darsono. Selamat pagi Bu Dela. Sehat kabarnya Pak Darsono untuk pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dr. Harun dan Pak Darsono, kita akan siaran ini secara live ya di YouTube channel kami di Pro1 RRI Palembang, dan dapat Anda saksikan juga melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Palembang, RRI Digital, dan rri.co.id. Untuk Anda yang nanti ingin bertanya bersama kedua narasumber kami, silakan untuk bergabung di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui WhatsApp di 082179279090. Nah, ini mungkin kita ke Dr. Harun dulu. Dr. Harun, ini memang Sumatera Selatan ini sudah ditetapkan dengan 4 wilayah dengan KLB ya, kejadian luar biasa mengenai penyakit campak ini. Mungkin banyak juga masyarakat kita belum teredukasi nih dokter tentang penyakit campak. Nah, sebenarnya penyakit campak dan virus apa yang menyebabkan dari penyakit campak itu dokter? Ya, baik, terima kasih. Ini penyakit campak ini adalah penyakit infeksi yang ditularkan oleh virus Measles namanya. Dia kelompok dari kelompok morbillivirus. Nah, virus ini menular melalui udara, melalui airborne. Artinya ada waktu pasien batuk atau berbicara, keluar dari mulutnya partikel-partikel yang mengandung virus ini. Nanti masuk ke saluran nafas orang yang lain yang sehat tadinya, masuk ke dalam tubuh orang yang sehat, berkembang di dalam aliran darahnya, menimbulkan gejala campak. Gejalanya macam-macam, mulai dari demam, adanya ruam di kulit, di mata, kemudian menyerang saluran nafas, saluran cerna, bahkan sampai ke otak. Iya. Jadi penyakit ini berbahaya karena bisa menimbulkan kematian. Gitu. Baik, Dokter Harun, kalau untuk gejala awal tadi dokter sampaikan seperti batuk dan demam ini ya dokter ya. Untuk kelompok atau yang rentan terkena campak ini usia berapa saja nih dokter? Ya, sebenarnya penyakit ini menyerang pada semua usia, Semua mulai dari usia? yang paling kecil, bayi, sampai orang paling lansia pun bisa kena. Mhm. Tapi kalau ditanyakan mana yang paling rentan, tentu saja kelompok yang kekebalannya rendah. Mhm. Nah, kekebalan rendah ini kan biasanya yang masih sangat muda, yaitu anak-anak atau bayi, atau sudah sangat tua, yaitu lansia. Mhm. Atau kelompok dengan penurunan kekebalan tubuhnya ya, biasanya pasien dengan kemoterapi, pasien dengan penyakit autoimun, atau Iya. pasien-pasien dengan gangguan-gangguan penggunaan obat-obat penekan imunitas tubuhnya. Nah, ini kelompok yang rentan. Tapi pada dasarnya semua orang bisa kena. Semua orang ya, semua usia Usia dokter dan ya. jenis kelamin. Mhm. Gitu. Kalau untuk perbedaan ruam dokter, kan kalau misalnya kita kenal kalau campak itu ada ruam-ruam merah. Nah, ini untuk membedakan ruam campak dengan ruam akibat alergi atau penyakit lainnya, perbedaannya seperti apa dokter? Terkhusus untuk ruam campak ya dokter ya? Ya, jadi biasanya warna merah ini muncul di beberapa hari setelah dia demam. Jadi bukan di hari pertama, tapi biasanya cepat. Mhm. Ya, dan ruam ini menyerang ke seluruh kulitnya. Mhm. Jadi beda dengan misalnya demam berdarah hanya berupa bintik-bintik saja. Jadi besar, ini lebih besar ya. Ukuran ruamnya itu sampai ke wajah, ke tangan, kaki, perut, dan punggung seluruh
pasien seluruh tubuh pasien. Ini berbeda dengan demam berdarah yang biasanya hanya pada titik tertentu. Baik. Tapi pada uap ini kita tekan dia tidak hilang. Dia Baik. bisa menghilang lebar, kalau demam berdarah tidak menghilang gitu. Kalau untuk pemeriksaannya atau mungkin yang kita sebagai orang awam ya dokter ya, misalnya untuk mendeteksi secara dini apabila kita terkena campak, pertolongan pertamanya seperti apa juga nih dokter? Campak ini sebenarnya penyakit self-limiting disease ya, sebenarnya bisa hilang dengan sendirinya asal kekebalan tubuh kita bagus. Itu prinsipnya. Dan sampai sekarang sebenarnya pemberian obat-obatan itu hanya untuk mengurangi gejalanya saja atau risiko komplikasinya. Tapi kalau pasien ini tidak membaik, timbul gejala yang membahayakan, nah barulah dia perlu perawatan ke rumah sakit. Nah, bagi orang awam untuk melihat apakah ini campak atau bukan, kisahnya kita lihat dari yang saya ceritakan di awal tadi, ruam kulitnya. Iya. Merah ke seluruh tubuh ya, sampai kelopak matanya pun merah. Kemudian juga mulutnya juga agak lebih merah dan ada batuk kering. Bedanya dengan batuk infeksi saluran nafas adalah batuknya ini sangat kering. Biasanya kalau dia bisa bagus daya tahan tubuhnya, dia bisa sembuh dalam waktu sekitar 7 hari. Tapi kalau misalnya belum sampai 7 hari, baru 5 atau 6 hari sudah timbul gejala saluran nafas, sesak nafas, ya, Iya. atau timbul nyeri berat, atau timbul penurunan kesadaran, maka sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit, ya, atau tempat perawatan kesehatan untuk mendapat penanganan dokter. Gitu. Baik, dokter dengan Sumatera Selatan ditetapkan menjadi 4 wilayah yang memang kejadian luar biasa ini paling banyak didominasi penderitanya pasiennya usia berapa dokter kalau di lapangan dokter? Sebenarnya paling banyak tentu saja anak-anak ya, Anak-anak karena ya. ini memang penyakit ini rentan menyerang pada anak-anak. Tapi sekarang ada juga peningkatan kasus pada orang dewasa, dan ini juga menjadi perhatian kita. Seperti saya, dokter penyakit dalam yang tidak merawat pasien anak-anak, tapi ternyata banyak juga pasien yang campak sekarang ini di beberapa tempat ya di rumah sakit, termasuk juga di kami tempat bertugas di Rumah Sakit Maman Husin. Kasusnya meningkat dibanding tahun kemarin. Di bulan Januari ada 13 kasus, Februari ada 10 kasus, dan di bulan Maret tadi ada 16 kasus. Jadi meningkat lagi. Jadi angka ini hampir berkali-kali lipat dibanding periode yang sama di tahun kemarin. Maka itu disebut sebagai suatu kejadian luar biasa. Tapi tentu saja nanti penetapan KLB ini adalah ranahnya dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat. Gitu. Baik, Dokter Harun kita ke Pak Darsono dulu selaku dari Dinas Kesehatan Sumatera Selatan. Pak Darsono, kalau misalnya dilihat dari data ya, kalau kasus campak di Sumatera Selatan ini sehingga menjadi KLB kejadian luar biasa ini selama mungkin bisa dikatakan di Sumatera Selatan selama kurang lebih 1 sampai 2 tahun terakhir, apakah ini ada peningkatan atau penurunan nih Pak Darsono? Baik, sebelum saya jawab lebih lanjut terkait peningkatan kasus yang terjadi pada saat ini, kita satukan dulu pemahaman apa itu kriteria kejadian luar biasa atau KLB dari penyakit-penyakit ini. Nah, menurut definisi dari Kementerian Kesehatan, yaitu diatur di Permenkes 1501 terkait penyakit yang dapat menyebabkan KLB, acuannya dari WHO bahwa untuk penyakit-penyakit khusus yang peningkatan penyebaran penyakit yang cepat yang dapat menyebabkan angka kesakitan, bahkan kecacatan dan kematian, ini diatur dalam regulasi kapan dinyatakan KLB. Seperti polio, difteri, tetanus itu diatur yang kita sebut dengan penyakit PD3I. Nah, khusus untuk penyakit campak ya disebut KLB ketika ditemukannya 5 atau lebih kasus suspek ya. Kenapa disebut suspek? Karena seperti yang disampaikan oleh Dr. Haduri tadi bahwa ada beberapa penyakit ya, salah satunya rubella yang menyerupai dengan campak gitu ya. Yang kedua ya, kalau tadi 5 suspek ya. Yang kedua kriterianya apabila ditemukan satu saja ya penyakit terkonfirm positif campak melalui hasil
laboratorium klinis, maka disebut KLB, ya, KLB Campak. Nah, di Sumatera Selatan, ya, khususnya termasuk juga nasional, ada 4 kabupaten kota, ya, itu suspeknya di Banyuasin dan Musirawas Utara pada saat itu di pertengahan Februari, ya. Kemudian disusul terkonfirm positif itu ada di Palembang dan Prabu Muli. Oleh sebab itu Sumatera Selatan khususnya di 4 kabupaten kota tersebut, ya, termasuk di nasional juga, ya. Ini karena memang acuan KLB ini kita mengacu ke surat edaran dari Kementerian Kesehatan di 100 kabupaten kota di 11 provinsi pada saat itu, diterbitkannya di 1 Maret, ya, tepatnya 1 Maret 2026 menyatakan KLB. Baik, Pak Darsono dan Dr. Harun, kita ada penelpon, kita terima telepon dulu ya. Pendengar kita ingin bergabung buat pagi hari ini. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela, selamat pagi RRI. Selamat pagi Bu Eva di Piparejaya. Silakan Bu Eva. Iya, selamat pagi Bapak. Ini saya mau tanya nih ya, kemarin kan kita tuh dengar tenaga kesehatan melakukan vaksinasi. Nah, bisa dijelaskan tujuan dari vaksinasi nakes dan dokter di Rumah Sakit Muhammad Husin itu seperti apa? Seberapa efektif vaksinasi tersebut dan kapan dilakukan vaksinasi lanjutan bagi nakes? Satu lagi ini, apa sih bedanya campak rubella sama campak biasa? Sudah itu campak yang lagi viral sekarang. Cuma itu aja Mbak. Baik, terima kasih Bu Eva di Pipareja. Mungkin Dokter Harun boleh ditanggapi Dokter, silakan Dokter. Baik, terima kasih. Ya, jadi memang hari Jumat tadi ya, di tanggal 10 ya, tanggal 10 April 2026 sudah dilaksanakan pelaksanaan pemberian campak pada tenaga kesehatan dan tenaga medis, ya, yang dilaksanakan di Rumah Sakit Muhammad Husin itu bersamaan di 5 rumah sakit tipe nasional di seluruh Indonesia. Jadi di Medan, di Palembang, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Nah, ini program awal, nanti akan dilaksanakan pada beberapa kelompok nakes juga, yang merupakan kelompok yang berisiko tinggi dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap campak. Kenapa tenaga kesehatan didahulukan tadi? Karena memang dia berisiko tinggi tertular. Dan kenapa orang dewasa diberikan vaksin campak? Bukankah campak itu pada anak-anak ya? Pertanyaannya begitu. Ya. Jadi sebenarnya ada 2 kelompok yang dapat pemberian ini adalah orang yang memang belum pernah ada riwayat pemberian vaksin campak di masa kecilnya. Dia bisa diberikan pemberian vaksin campak. Dan kemudian ada orang yang sudah pernah tapi dia berisiko kembali dan memerlukan tambahan untuk pemberian kekebalannya. Itulah kelompok seperti nakes tadi walaupun ada riwayat pemberian vaksin campak. Nah, tadi ada pertanyaan apa beda campak dan rubella dengan campak biasa? Sebenarnya pemahamannya agak tidak begitu. Vaksin yang diberikan itu adalah vaksin MR namanya, measles dan rubella. Measles itu nama lain dari campak. Jadi vaksin diberikan kemarin untuk memberikan kekebalan terhadap 2 penyakit, yaitu campak dan rubella. Jadi penyakit yang berbeda. Jadi tidak ada campak rubella, ya, campak saja. Tapi vaksinnya gabungan yang untuk memberikan kekebalan terhadap campak dan terhadap rubella. Ada juga vaksin MMR, ya, measles, mumps, dan rubella untuk 3 penyakit. Penyakit campak, mumps itu gondongan, dan penyakit rubella. 3-tiganya untuk virus. Jadi memang ini adalah vaksin diberikan pada orang dewasa sebagai pemberian kekebalan ulang. Nah, pemberian untuk orang dewasa ini 2 kali pemberian dalam jangka waktu 4 minggu dari pemberian vaksin yang pertama. Dan alhamdulillah saya juga termasuk diberikan vaksin kemarin ya pada hari Jumat tadi untuk pemberian vaksin pada dewasa di Rumah Sakit Muhammad Husin. Begitu kira-kira. Baik, Dokter Harun dan Pak Darsono, kita terima telepon kembali ya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung. Pro 1, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Om Mana di Prabu Muli. Silakan bersama Dokter Harun dan ada Pak Darsono dari Dinas Kesehatan Sumatera Selatan. Ya, terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak sama dokter ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Amin. Mau bertanya Bapak,
kalau memang sudah divaksin atau imunisasi namanya ya, waktu bayi ya kan ada imunisasi campak gitu. Apakah tidak cukup itu, Pak? Apakah memang ada kembali lagi nanti mengalami campak setelah dewasa? Itu yang kedua. Campak katanya kan ada, emang campak ini ada jenis-jenisnya ya Pak Dokter ya? Katanya ada campak air, memang bentuknya seperti air gitu. Campak air ini penyebabnya itu apa Dok gitu ya? Baik. Kayaknya campak ini sangat berbahaya apa bukan sih Dok gitu? Baik, segitu saja Terima Oma. kasih Bapak narasumber Baik, dua-duanya. ya. Terima kasih Mbak Della. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dokter Harun boleh langsung ditanggapi. Ya, terima kasih pertanyaan baik juga. Jadi pemberian vaksin itu memang diberikan pada waktu usia anak-anak. Ya, jadi sebenarnya kalau dia sudah pernah diberikan vaksin untuk anak-anak, kekebalan itu diharapkan berlangsung seumur hidup. Tidak perlu diberikan pemberian vaksin ulang pada usia dewasa lagi. Tapi ada beberapa fenomena, ada orang yang sudah divaksin, ya tidak semua kasus tertentu ternyata dia bisa terkena lagi. Ini berkaitan dengan adanya fenomena amnesia immunity. Jadi dia sudah diberikan vaksin tapi menurun lagi kekebalannya, seperti amnesia, dia lupa dengan kekebalannya, walaupun kasusnya jarang. Nah, yang terjadi di masyarakat sekarang ini berkaitan dengan istilahnya herd immunity, kekebalan bersama. Kekebalan bersama itu akan membuat orang yang tidak divaksin juga terlindung, ya. Syaratnya adalah 95% masyarakat di suatu komunitas itu sudah diberikan vaksin campak. Sehingga hanya 5% yang belum diberikan vaksin. Nah, 5% yang belum diberikan vaksin ini, kalau lingkungannya sudah tercover dengan tingginya 95% vaksin, maka dia bisa terlindungi, tidak akan tertular dari orang-orang yang sakit karena kasusnya akan sangat sedikit. Yang jadi masalah adalah di Indonesia, nanti mungkin Pak Darsono bisa tambahkan, terjadi penurunan cakupan vaksin di Indonesia termasuk campak. Ada beberapa kasus lain, bukan cuma campak saja, terjadi penurunan. Yang tadinya sudah 90-an% di Indonesia hanya turun menjadi 70-an%. Ya, ada yang cuma 80-an%. Sehingga ini yang kita takutkan beberapa tahun terakhir timbullah penyakit-penyakit yang harusnya tidak terjadi lagi yang berkaitan dengan kekebalan ini, dengan pemberian vaksin, termasuk campak. Indonesia ini dulu sudah sampai 90-an% pemberian vaksin campaknya, sehingga kasusnya sangat jarang terjadi. Nah, tahun kemarin dan di tahun 2026 ini terjadi lonjakan kasus campak yang sangat tinggi, dan salah satunya, yang ini termasuk salah satu adalah turunnya covering atau turunnya cakupan campak di Indonesia. Di beberapa wilayah juga begitu. Nah, kita harapkan ke depannya tidak lagi terjadi ini, sehingga harapkan kesadaran masyarakat untuk ikut melaksanakan pemberian campak baik pada anak-anaknya atau orang dewasa yang belum pernah divaksin atau orang yang berisiko diberikan vaksin supaya tercapailah 95% cakupan itu. Itu satu. Kedua, tadi ada istilah Ibu bilang ada campak air ya, sebenarnya tidak ada. Yang ada itu cacar air ya. Cacar air itu berbeda dengan campak. Kalau cacar itu virus varicella, kalau campak ini virus measles, beda ya. Jadi pada campak itu tidak ada ruam air, dia cuma kulitnya bermerah, kering ya, tidak ada ruang berisi air seperti pada cacar air. Tapi nanti biasanya kalau sudah mulai sembuh di fase pengeringan itu terjadi eksantema, kulitnya ada semacam sisi-sisi ya di kulitnya maupun di telapak tangan. Ini gejala biasa kalau sudah, tapi tidak ada istilah campak air ya, berbeda dengan cacar air. Terima kasih. Baik, kita lihat penelpon lagi Pak Darsono ya, kita terima telepon dulu Pak Darsono di 369977. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Pak Lubis di Moraini, Mbak. Pak Lubis di Moraini, silakan Pak Lubis. Iya, yang mau saya tanyakan ini mungkin langkah, Mbak. Langkah yang sudah diambil atau mungkin mau dilakukan nih dari Kemenkes sendiri untuk menangani KLB campak ini untuk kami sebagai masyarakat untuk diketahui apa aja, Pak. Baik, segitu saja Pak Lubis. Baik, terima kasih Pak Lubis yang ada di Moraini. Boleh Pak Darsono langsung ditanggapi Pak Darsono. Baik, langkah pertama sesuai dengan aturan yang berlaku ketika dinyatakan KLB maka kita melakukan ORI. Dan ini sudah kita lakukan sejak awal Maret kemarin. ORI itu Outbreak Response Imunisasi. Jadi setiap anak yang lengkap atau tidak lengkap itu status imunisasinya dilakukan imunisasi. Selanjutnya juga dilakukan catch up. Jadi catch up
coach imunisasi campaign itu dilakukan imunisasi kejar, melihat status anak, apakah status imunisasinya belum lengkap, maka dilakukan survei cepat ya, memastikan bahwa anak-anak di lingkungan yang lokasinya belum terpenuhi imunisasi lengkap untuk dilakukan imunisasi, dan itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten kota, kemudian puskesmas serta tempat-tempat pelayanan. Yang kedua terkait penanganan ya, kita melalui surat edaran, bahkan sudah diterbitkan surat instruksi gubernur untuk melakukan penanganan cepat ya secara komprehensif dengan lintas program maupun lintas sektoral, karena pelaksanaan imunisasi ini tidak dapat dilaksanakan secara optimal, itu hanya dari Dinas Kesehatan HAPI, harus didukung oleh lintas program ataupun lintas sektoral yang lainnya. Baik, Pak Darsono, kalau kendala di lapangan ini terkait untuk pendataan atau juga masyarakat yang terdampak dari kasus campak ini, mungkin apa yang dirasakan dari Dinkes sendiri, Pak Darsono? Baik, seperti yang disampaikan Dr. Harun Udarin tadi, bahwa belakangan ini cakupan imunisasi ini menurun, ya. Banyak faktor, diantaranya sekarang dengan digital ini banyak hoax ya terkait efek samping dari imunisasi. Kemudian masih banyak ya lokasi tertentu ya melihat kekhawatiran ya, keraguan dari sisi agama atau kehalalan dari bahan maupun keabsahan dari imunisasi itu sendiri. Ini salah satu faktor yang mempengaruhi. Padahal imunisasi ini dari dulu sudah dilakukan, dan tentunya terbitnya vaksin ini melalui proses ya dari stakeholder yang terkait. Misalnya dari, kalau dilihat dari kehalalannya, terlalu tentunya melalui fatwa MUI yang sudah resmi ya diterbitkan juga melalui BPOM, artinya proses-proses tersebut sudah sesuai dengan standar dan memenuhi kriteria untuk diberikan kepada masyarakat. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk ya dari YouTube channel kami, Etadins, katanya ingin bertanya, dokter, seberapa besar resiko komplikasi serius dari campak pada orang dewasa dibandingkan anak-anak? Silakan Dokter Harun, mungkin boleh langsung ditanggapi. Ya, komplikasi ini yang saya bilang di awal adalah 3 tempat ya. Pertama di saluran nafas, kedua di saluran cerna, dan ketiga di otak. Manifestasi yang paling terbanyak adalah di saluran nafas berupa pneumonia, yaitu infeksinya sampai ke paru-paru. Memang biasanya pasien campak itu selalu ada batuk kering ya. Tapi kalau sudah sampai masuk ke dalam paru-paru, kuman tadi merusak jaringan paru-paru, maka dia akan mengalami sesak nafas, kesulitan untuk mendapatkan oksigen paru-parunya, dan ini yang mengancam nyawanya. Dan ada beberapa kasus orang dewasa meninggal ya, bahkan sejawat kami ya, masih muda, meninggal karena kena penyakit campak ini beberapa waktu yang lalu di bulan kemarin. Jadi artinya kasus ini berbahaya, tidak bisa kita anggap ringan, karena bisa menimbulkan komplikasi berat, apalagi pada anak-anak yang kekebalannya masih rendah. Oleh karena itu, makalah kami sangat bersyukur hari ini kita bisa menyampaikan ke masyarakat, campak jangan dianggap ringan, dia bisa berpotensi mengancam nyawa kita juga. Walaupun secara statistik angka kematian tidak tinggi, tapi kita tidak bisa menjamin siapa yang kena bisa aman dari komplikasi penyakit campak ini. Nah, di saluran cerna dia biasanya berupa diare. Diare yang berkepanjangan juga bisa berbahaya, menimbulkan dehidrasi dan berlanjut dengan kematian. Dan satu lagi bisa mencapai otak. Komplikasi ke otak ini juga berbahaya karena bisa menimbulkan gangguan kesadaran, bahkan bisa juga berlanjut menimbulkan kematian. Gitu kira-kira. Baik, Dokter Harun, kalau misalnya memang penyakit ini tidak bisa dikatakan dalam artian tidak bisa diremehkan, apakah kita sebagai masyarakat juga mengantisipasi dengan penggunaan masker atau apa saja yang mungkin yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat nih, Dokter? Ya, memang penularannya melalui udara ya, melalui airborne namanya. Airborne itu adalah partikel yang sangat halus yang dia bisa berterbangan sampai 12 jam di udara. Dan jangkauan terbangnya bisa sampai sekitar 12 meter dari orang yang batuk atau bersin atau yang berbicara dengan tanpa masker tadi. Oleh karena itu tentunya kita harapkan orang yang sudah kena, dia menggunakan masker supaya
partikel tadi tidak keluar dari mulut atau hidungnya dan menulari sekitar dia. Atau bagi orang yang merawat pasien campak ya, diharapkan juga menggunakan masker supaya terlindungi dari risiko penularan ini. Hanya memang sekarang belum ada himbauan menggunakan masker di masyarakat luas ya seperti zaman COVID dulu. Hanya digunakan kelompok terbatas. Jadi bagi orang yang sakit yang dirawat di rumah dia menggunakan masker dan keluarganya di dalam rumah menggunakan masker. Atau orang yang dirawat di rumah sakit, pihak keluarganya juga menggunakan masker selama perawatan itu. Tapi kita tidak harapkan orang-orang yang sakit campak ini keluar rumah ya atau berinteraksi dengan masyarakat luas terlebih dahulu karena risiko penularannya sangat tinggi. Begitu. Baik, ini ada pertanyaan masuk ya dari Ibu Ita di Kenten. Selamat pagi Pak Darsono, izin bertanya, daerah atau kabupaten kota mana saja di Sumatera Selatan yang mencatat kasus campak tertinggi saat ini? Yang kabarnya masuk kejadian luar biasa ada 4 daerah. Daerah mana saja nih Pak? Dari Bu Ita di Kenten. Silakan Pak Darsono, mungkin boleh langsung ditanggapi. Baik. Ada 4 kabupaten kota. Itu yang pertama yang tertinggi ada di Kota Palembang, ya. Seperti sampaikan tadi, penularannya di komunitas yang padat penduduknya, daerah yang cakupan imunisasinya yang kurang tinggi tapi tidak merata, itu di beberapa daerah, salah satunya Kota Palembang itu yang tertinggi. Selanjutnya diikuti dari Musirawas Utara, ya, Banyu Asin dan Prabu Muli. Di beberapa daerah lain ya 13 kabupaten kota yang tidak termasuk KLB namun juga cukup tinggi ya. Namun belum memenuhi kriteria KLB, baik kasus suspeknya yang dinyatakan secara epidemiologi ada hubungan yang sangat erat, tapi kasusnya banyak ya. Artinya misalnya di Banyuasin itu ada 30-an puskesmas dan tersebar. Setelah kita lakukan penelitian epidemiologi, turun ke lapangan memastikan apakah ada kaitannya kontak erat, ternyata tidak ada. Jadi banyak faktor juga yang menyebabkan terjadinya KLB campak ini, seperti cuaca yang sekarang sedang ekstrem gitu ya, sehingga menurunkan daya tahan tubuh anak, faktor yang lain gizi dan lain sebagainya. Baik, kita terima telepon kembali. Sudah ada pendengar kita yang bergabung di line telepon kami Pro 1. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi, dengan siapa di mana nih Mbak? Dengan Dini di Kalidoni. Mbak Dini di Kalidoni, silakan Mbak Dini. Iya, mau tanya Pak Darsono. Ini kan penyakit campak ini sebenarnya udah dari dulu ya melanda, tapi sekarang ini kembali meningkat lagi Pak. Apa ya Pak penyebabnya itu, dan apakah imun masyarakat kita nih yang lemah atau penyakit campaknya ini varian penyakit baru gitu? Terus apa sih yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah atau memutus rantai penyebaran penyakit campak ini? Baik. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mbak Dini di Kalidoni. Silakan Pak Darsono. Baik, yang pertama saya sampaikan tadi bahwa cakupan imunisasi ini harus tinggi dan merata. Alhamdulillah secara nasional Sumatera Selatan cakupannya tinggi. Namun seperti kabupaten kota yang lain ini tidak merata. Dan ini lokus-lokus yang belum lengkap imunisasi ini menjadi bagian salah satu titik untuk terjadinya penularan. Itu yang kedua, peningkatan kasus ini disebabkan oleh cuaca yang ekstrem, Bapak Ibu semuanya. Ya, kondisi sekarang kadang panas ya, kemudian hujan lebat. Ya, ini sehingga menimbulkan kelembapan udara, dan umumnya masyarakat ketika kondisi ini banyak berdiam rumah, terutama ini awal kasus ini dimulai dari pertengahan atau menjelang puasa ya, kemarin tidak ada libur dan terjadi KLB sehingga proses penularannya lebih cepat di lingkungan masyarakat. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk lagi ya dari Omana di Prabu Muli, katanya ternyata campak dengan cacar beda ya. Tolong Mbak perbedaannya, soalnya orang tua bilang itu sama campak dengan cacar. Mungkin Dokter Harun boleh langsung ditanggapi dokter mengenai campak dan cacar ini, apakah berbeda atau seperti apa nih Dokter Harun? Beda ya, dari jenis kumannya saja berbeda. Kuman campak itu jenisnya namanya virus varicella.
kuman campak ini namanya virus measles. Jadi memang berbeda dari awal. Cara penularannya juga sebenarnya hampir sama yang melalui udara, tapi dia gejala klinisnya berbeda. Yang paling berbeda adalah ruamnya. Ruam merah pada campak itu tidak berair. Sedangkan cacar yang kita kenal sekarang adalah cacar air ya. Nanti ada timbul bintik-bintik berair pada waktu di awal-awal dia mengenal sakit cacar. Dulu ada istilah cacar api juga, tapi kasus cacar api sudah tidak ada lagi. Kalau cacar api itu ruamnya lebih dalam, menimbulkan keropeng di seluruh tubuh. Tapi kalau yang kita kenal sebagai cacar sekarang itu adalah cacar air. Nah, kalau campak dia tidak ada ruang yang berair begitu. Dia hanya berwarna merah saja, datar, ya tidak menimbulkan tonjolan atau lagi berisi air. Dimulai dari wajah, ya biasanya di wajah kan di kelopak mata, kemudian nanti dia turun ke badan dan ke ekstremitas yaitu tangan maupun kaki dan di seluruh tubuh. Jadi kalau cacar itu nantinya menimbulkan keropeng pada waktu dia sembuh, ya ada kerak-kerak hitam itu kemudian nanti di kulit. Kalau campak tidak ada keropeng begitu. Walaupun bersisi-sisi nanti lama-lama dia akan sembuh dengan sendirinya secara alami begitu. Jadi beda ya antara cacar dengan campak. Baik, itu tadi pertanyaan dari Om Mana di Prabu Muli. Ada Pak Andi di Indralaya. Kalau kita sudah divaksinasi, apakah ada vaksinasi lanjutan seperti vaksinasi COVID-19 kemarin sampai 3 kali vaksinasi lanjutan? Mungkin Dr. Harun boleh langsung ditanggapi. Ya, jadi kalau campak ini pada orang dewasa itu namanya vaksin MR atau ada juga vaksin MMR. Itu bisa dipilih salah satunya. Hanya saja ini belum menjadi pemberian vaksin untuk massal bagi masyarakat ya, hanya dimulai kepada kelompok tenaga kesehatan dan tenaga medis di kelompok tertentu juga ya yang berisiko tinggi tertular. Nah, memang ada alternatif untuk pembiayaan, tapi sebelum tahu masalah kebijaksanaannya karena harganya termasuk agak mahal. Mungkin Pak Darsono bisa tambahkan bagaimana kebijakan pemerintah untuk vaksin ini ya. Tapi yang itu bisa saya sampaikan. Kelompok yang dewasa, kalau dia ada riwayat sudah pemberian vaksin sebenarnya tidak perlu lagi. Tapi kalau dia berisiko tinggi atau dia ragu dengan riwayat vaksinnya di masa kecil dulu, boleh saja dia diberikan vaksin ulang. Terima kasih. Baik, kita ke Pak Darsono terkait vaksin nih Pak Darsono. Apakah kedepannya nanti Sumatera Dinkes Sumsel juga akan mengadakan cakupan untuk imunisasi seperti MR atau MMR di Sumatera Selatan Pak Darsono? Baik. Yang pertama target kita memutuskan rantai. Nah, salah satu penyebab utamanya seperti disampaikan Pak Arun tadi adalah rendahnya cakupan ini. Nah, ini menjadi target kita. Sudah dilakukan ORI, outbreak response imunisasi pada seluruh anak tanpa memandang status imunisasi lengkap atau tidak. Yang kedua, melihat status imunisasinya apakah lengkap atau tidak. Ya, apabila tidak lengkap ini dilakukan pengejaran dalam arti kita melakukan survei cepat ke rumah untuk memastikan anak lihat kartu imunisasinya maka akan dilakukan imunisasi. Nah, untuk memutuskan rantai penularan ini ya salah satunya nakes ya. Nakes ini merupakan garda terdepan yang terpapar terhadap pasien yang datang. Maka oleh sebab itu langkah yang diambil oleh Kementerian Kesehatan ya melakukan vaksinasi pada saat ini baru dimulai pada nakes ya, nakes yang kontak langsung dengan masyarakat ya, untuk dokter, perawat, bidan dan lain sebagainya yang memang kita lihat lagi pemetaannya kriterianya untuk dilakukan vaksin sesuai dengan kebutuhan dan logistik vaksin yang kita miliki. Nah, sekarang ini sedang berproses ya dari Kementerian Kesehatan untuk mengirim logistik ini. Nanti akan kita lakukan vaksin. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 10 seperti disampaikan tadi di 5 rumah sakit termasuk Rumah Sakit Muhammad Hussein ya sudah melakukan 100 nakes yang memang kontak langsung di mana garda terdepan baik itu di UGD maupun di tempat perawatan isolasi untuk penyakit campak ini sudah dilakukan vaksin untuk nakes maupun nakes medis. Baik, kalau dari Pak Darsono sendiri dari Dinkes Sumatera Selatan, strategi Dinkes dalam melakukan surveillance. Baik, kita terima telepon dulu ya Pak Darsono ya dan Dr. Harun. Ada pendengar kita yang ingin bergabung kembali. Pro 1, selamat pagi.
pagi Mbak Dela. Selamat pagi, dengan siapa di mana nih Pak? Dimas di Skip Mbak. Pak Dimas di Sekip, silakan Pak Dimas. Ya baik, terima kasih Mbak. Yang ingin saya tanyakan, saya ini kan kalau biasa kan kalau divaksinasi itu kan biasa orang tua tuh enggan gitu Mbak ya, karena takut anaknya bakal sakit atau seperti apa gitu Mbak ya. Nah apakah juga gejala ketika kita divaksin seperti campak ini, apakah juga kita mengalami sakit, dan juga untuk anak-anak itu berapa lama ataupun juga gejalanya seperti apa aja gitu Mbak ya. Karena kan kalau kita vaksin biasa orang tua tuh takut ya, karena takut anaknya rewel, takut anaknya demam segala macam gitu Mbak. Mungkin itu aja sih Mbak pertanyaannya, gejalanya. Baik, terima kasih Pak Dimas ya. Dokter, mungkin ini berbicara mengenai efek dari setelah vaksin ya dokter ya? Ya, jadi vaksin itu memang ada namanya pemberian kekebalan buatan kepada orang. Yang disuntikan itu adalah kuman yang dilemahkan atau kuman yang sudah dimatikan, sehingga tubuh kita terpancing membentuk kekebalan, dan nanti dia akan kebal kalau memang kuman yang sebenarnya nanti masuk. Nah, pada waktu pemberian kuman yang dilemahkan atau yang sudah dimatikan ini, tubuh kita bereaksi. Nah, reaksi ini bermacam-macam, individual sifatnya. Ada yang tidak ada demam sama sekali, ada yang timbullah gejala demam, ya bisa sampai 39 derajat Celcius. Ini munculnya biasanya 5-12 hari setelah diberikan vaksin. Tapi gejala demam ini biasanya bisa diatasi dan pemberian obat penurun panas yang diawasi. Bahkan dan kalau memang ada gejalanya bisa dilaporkan ke tenaga kesehatan di tempat pemberian vaksin atau ke pelayanan kesehatan. Dan biasanya gejalanya tidak besar, tidak berat. Bahkan ada juga ruam ya, ini juga lebih sedikit kasusnya, ya gejala mirip seperti campak tapi itu tidak menular. Ada juga pembekakan kelenjar getah bening yang sesaat tapi tidak lama, tidak menetap bertahun-tahun. Atau kadang-kadang anaknya tidak nafsu makan ya karena demam tadi. Tapi ini kasusnya sangat jarang ya, dan biasanya sifatnya individual. Jadi kalau memang ada keluhan pada anak yang mengalami gejala yang saya sebutkan tadi, nanti bisa dipersilakan dilakukan konsultasi kesehatan kepada fasilitas kesehatan terkait. Tapi setahu kita dan berdasarkan keilmuan kedokteran sampai saat ini vaksin campak ini resikonya sangat kecil untuk menimbulkan gejala berat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, kita kembali ke Pak Darsono. Pak Darsono, mungkin apa saja mungkin yang sudah dijalankan atau sosialisasi apa dari Dinkes Sumatera Selatan ini untuk memberikan sosialisasi ya Pak Darsono kepada masyarakat, betapa pentingnya atau sadarnya masyarakat tentang kasus campak tersebut Pak Darsono. Baik, yang pertama tentunya kita lakukan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi. Ya, sebagian masyarakat yang menolak imunisasi karena kasihan tadi seperti disampaikan oleh penanya tadi ya, kasihan anaknya sakit gitu ya. Efeknya efeknya. Perlu kita ingat bahwa efek itu tidak berat ya, tidak seberat ketika si anaknya sakit ya dalam masa inkubasi, kemudian bertambah berat sehingga bisa menyebabkan angka kesakitan, bahkan banyak yang fatal ya, walaupun itu sedikit. Dalam artian penyakit tetap harus kita prioritaskan. Nah, ini salah satunya untuk suntik ganda juga. Jadi karena target kita dari imunisasi ada beberapa imunisasi yang suntik ganda. Dan ingat Bapak Ibu semuanya, sakit sementara itu tidak sebanding dengan sakit ketika dia terkena penyakit. Gitu. Baik, ada pertanyaan masuk lagi nih, mungkin ini untuk Dokter Harun ya dari Mbak Dwi di Plajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dokter Harun. Izin bertanya dokter, saya seorang ibu, ini untuk pertolongan pertama apabila anak kita terkena campak, dan bolehkah anak kita ini dimandikan dengan air biasa atau air dingin? Dan karena tadi saya mendengar kalau campak ini juga bisa mematikan. Mohon penjelasannya Dokter Harun dari Ibu Dwi di Plajo. Silakan Dokter Harun. Jadi kalau ada efek samping setelah pemberian vaksin pada anak-anak, kita bisa memberikan obat penurun panas ya, contohnya parastamol ya. Kalau anak-anak bisa dalam bentuk sirup atau drop tetesan. Nah, ya biasanya kita tetap membolehkan mandi ya. Anak-anak yang demam juga boleh mandi. Hanya mungkin airnya lebih hangat daripada air biasa, dan waktu pemandiannya juga tidak terlalu lama untuk menjaga kebersihan kulit dan tubuhnya. Jadi kalau tadi dibilang gejala campak itu demam, iya anak-anak yang diberikan vaksin campak juga ada beberapa kasus yang jadi demam, tapi
orang yang diberikan vaksin dan demam itu justru menggambarkan bahwa tubuhnya bereaksi dan itu menggambarkan bahwa kekebalan terbentuk ya. Jadi bukan kabar buruk sebenarnya kalau anak divaksin dia demam, justru kekebalannya terbentuk dengan respon tubuh itu. Nanti kalau kita bisa melewatkan fase demamnya sekitar 5 sampai 7 hari, dia sudah terbentuk kekebalan yang kuat. Jadi sebenarnya berita gembira ya, anak yang divaksin itu ada demam, kecuali kalau memang ada gejalanya berlanjut ya, silakan kita bawa anak kita ke tempat fasilitas kesehatan. Jadi kasusnya sangat langka. Dan vaksin di Indonesia ini untuk anak-anak itu adalah vaksin MR, measles dan rubella, bukan MMR. Nah, biasanya gejalanya ringan, demam pun sangat jarang. Yang bisa menimbulkan demam itu kalau vaksin MMR, ya measles, mumps, rubella. Mumps-nya itu yang menyebabkan gejala demam kuat. Ya, kalau MR itu hanya campak dan rubella, tidak banyak menimbulkan gejala demam. Gitu. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Bu Dwi di Pelaju, tadi kalau untuk anaknya yang terkena campak, pertolongan pertamanya seperti apa dan ini boleh dimandikan nggak dokter? Ya, tadi sudah saya jawab. Kalau anaknya panas, boleh diberikan obat penurun panas dan boleh dimandikan. Boleh ya? Ya, tidak dihalangi mandi boleh, tapi disarankan untuk menggunakan air yang lebih hangat ya, karena anak yang demam tinggi diberikan air terlalu dingin akan menimbulkan ketidaknyamanan, pembuluh darahnya juga berespon terlalu cepat untuk menimbulkan vasokonstriksi dari vasodilatasi panas tinggi. Jadi sebaiknya tetap boleh mandi menggunakan air hangat. Gitu. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Irul di Sukabangun. Komplikasi apa yang mungkin bisa terjadi kalau campak tidak ditangani dengan baik? Karena kita sebagai masyarakat kurang paham atau kurang peduli soal campak. Karena zaman dulu kalau misalnya lagi sakit campak itu hanya dikasih bedak tabur saja atau bedak bayi ibu. Mungkin dokter boleh langsung ditanggapi dari Pak Irul di Sukabangun. Ya, komplikasinya ada 3 tempat ya, mungkin di awal tadi sudah saya sempat terangkan juga, ada di 3 tempat, yaitu di saluran nafas, di saluran cerna, dan di otak. Nah, saluran nafas ini gejalanya adalah pneumonia, yaitu ada orang yang batuk, ya, tidak berhenti-henti, sesak nafas, saturasi oksigennya turun, sehingga harus dibawa ke rumah sakit, dipasang oksigen, bahkan kadang-kadang harus dipasang intubasi dan ventilator kalau memang berat. Kematiannya terjadi kalau terjadi gagal nafas, yang namanya respiratory failure karena pneumonia. Kedua adalah di saluran cerna, yang timbul gejalanya adalah berupa diare berat. Jadi dia diare terus-terusan, kadang-kadang disertai muntah, timbul dehidrasi berat, ya harus dipasang infus untuk mengembalikan cairannya, tidak bisa dengan minum saja, dan kematiannya kalau tidak tertolong dehidrasinya. Yang ketiga adalah gejala di otak. Ini disebut sebagai encephalitis, ya radang otak. Kalau meningitis selaput otak, kalau encephalitis benar-benar ke dalam otaknya. Dan ini yang paling berbahaya juga, salah satu berbahaya, walaupun lebih jarang lagi daripada pneumonia dan diare. Jadi 3 tempat inilah bahaya terjadinya gangguan pada anak-anak maupun dewasa. Ada juga yang namanya SSPE, subacute sclerosing panencephalitis. Ya, gejalanya bukan sekarang tapi lama, bertahun-tahun kemudian setelah campak, karena adanya sumbatan di saluran pembuluh darah otaknya. Dan ini ada sih kasusnya walaupun jarang, ini hanya cuma 1 dari 10.000 kasus atau 100.000 kasus. Jadi lebih kecil dari kasus encephalitis tadi, dan ini belum ada laporannya di Indonesia setahu saya ya, atau tidak tahu di tempat lain. Jadi kasus campak ini berbahaya di 3 tempat tadi, saluran nafas, saluran cerna, dan di otak. Terima kasih. Baik Dokter Harun dan Pak Darsono, ini ada pertanyaan yang masuk ya dari 0821794700 dari Pak Doni di Palembang. Selamat pagi Pak Darsono, mau tanya nih, kalau misalnya untuk vaksin sendiri, apakah kira-kira dari Dinkes juga menyediakan vaksin gratis atau berbayar? Karena mengingat sakit campak ini tidak mengenal usia. Baik, dari Pak Doni di Palembang. Silakan Pak Darsono mungkin langsung ditanggapi. Baik, program imunisasi ini ada 2, yaitu program pemerintah, yang kedua program pilihan. Untuk program pemerintah itu sudah diwajibkan dan gratis ya, untuk anak usia 9 bulan, kemudian 18 bulan, serta anak kelas 1 SD. Nah itu gratis semua. Ada beberapa paskes yang memberikan pelayanan
tapi ini tidak berbayar, ya, nah, disebut program pilihan di rumah sakit swasta. Namun yang menjadi tempat pelayanan kita di posyandu, di rumah sakit pemerintah, atau tempat-tempat swasta lain yang sudah ditunjuk menjadi Paskes untuk pelayanan imunisasi, semuanya gratis. Kalau untuk yang gratis tersebut ada syarat ketentuannya nggak sih Pak Darsono? Mungkin apakah ada usia atau mereka yang sudah terdampak campak atau seperti apa? Tidak ada persyaratan khusus, ya. Jadi harapan kita cakupan itu semua masyarakat yang sesuai dengan usianya, ya, sudah disampaikan tadi 9 bulan, kemudian 18 bulan dan anak SD kelas 1 itu harus gratis ya? Ya, gratis. Harus cakupannya tinggi dan merata. Artinya semua masyarakat tanpa pengecualian untuk mendapatkan imunisasi. Namun ada kalanya masyarakat kita ada enggak sih yang merek lain gitu ya, yang masih ada stigma bahwa dengan merek paten akan lebih baik dari program yang diberikan oleh pemerintah, dan itu difasilitasi juga. Kalau untuk kategori lansia sendiri, ini Pak Darsono? Mungkin pertanyaan ini lebih tepat Dokter Udari untuk menjawabnya. Ya, Dr. Harun Udari. Baik, Dokter Harun, kalau untuk vaksin tersebut untuk yang secara gratis ya, untuk usia kategori usia lansia, apakah juga akan ada nih dokter? Kalau gratisnya semua gratis. Nah, untuk vaksinnya Dr. Harun tadi sudah sampaikan bahwa SDM yang kita berikan itu semua umur, namun ada syarat-syarat tertentu yang tidak bisa diberikan oleh dengan imunisasi. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa Dr. Harun yang bisa menjawab. Siapa saja sih yang tidak bisa diimunisasi gitu ya? Ya, kami silakan. Baik, Dokter Harun mungkin boleh dikasih sosialisasinya juga dokter. Ini siapa saja masyarakat yang bisa menerima vaksin dan yang tidak menerima vaksin, dokter? Silakan dokter. Ya, jadi untuk anak-anak tadi semuanya cakupannya kita harapkan seperti Pak Darsono sampaikan itu gratis, ditanggung oleh pemerintah pada kelompok usia tertentu yang tadi 9 bulan, 18 bulan atau kelas 1 SD. Itu semuanya ditanggung pemerintah. Tinggal kesadaran masyarakat untuk menyertakan anaknya dalam program itu. Tapi kalau untuk dewasa sifatnya pilihan. Ya, yang ditanggung oleh pemerintah sampai saat ini yang dimulai kemarin tanggal 10 April itu adalah untuk tenaga kesehatan dulu. Karena mereka adalah kelompok yang berisiko tinggi tertular karena melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien-pasien campak di berbagai fasilitas kesehatan. Nah, bagi masyarakat umum karena dia sifatnya pilihan, dilakukan secara mandiri, maka ada penanggungan biaya daripada masyarakat masing-masing. Dan sebenarnya tidak semuanya wajib ikut membiayai sendiri atau ikut vaksin ini. Ya, pada orang tertentu ya, salah satunya orang dewasa yang tidak memiliki catatan riwayat pemberian vaksin pada usia dulu. Pada waktu dia masih 4 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Nah, orang ini disarankan untuk mendapatkan vaksinasi secara mandiri. Atau orang-orang yang keluarga atau lingkungan masyarakatnya terjadi kasus yang meningkat, dia disarankan untuk melakukan vaksinasi ulang. Tapi tidak semua orang boleh diberikan vaksin ini. Kalau misalnya ternyata dia mengalami penyakit yang menjadi kontraindikasi dari pemberian vaksinnya, misalnya dia memiliki penyakit autoimun. Autoimun ya. Sedang mendapat pemberian steroid, ya steroid itu obat penurunan kekebalan atau penurunan imunitas atau menekan imunitas yang berlebihan. Atau dia ada riwayat penyakit-penyakit yang berisiko, misalnya kencing manis, hipertensi, ya, penyakit jantung. Nah, kelompok-kelompok seperti ini disarankan untuk konsultasi dulu ke dokter sebelum diberikan vaksinasi. Begitu. Baik, sebelum adanya vaksinasi ini harus ada konsultasi lebih lanjut. Takutnya ada penyakit pembawa atau penyerta tadi ya Dokter Harun ya? Ya, saran saya begitu. Baik, Dokter Harun, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan juga kepada masyarakat agar sadar ya, sama-sama untuk menjaga kesehatan, baik karena dari pemerintah juga sudah mengadakan vaksin gratis untuk yang kategori usia yang tadi yang sudah disebutkan Dokter Harun dan Pak Darsono tadi. Silakan dokter, ingin disampaikan? Ya, tentu saja himbauan kami ya untuk masyarakat bersama-sama, mari kita menjaga kesehatan kita masing-masing, meningkatkan imunitas tubuh kita,
dengan cara nutrisi yang baik dan benar, kemudian sebaiknya juga berolahraga untuk meningkatkan imunitas, dan apabila di lingkungan kita ada yang sakit yang dicurigai sebagai campak, sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan kesehatan yang memadai. Dan kalau disarankan dirawat di rumah atau di rumah sakit, maka kita, keluarga, melindungi diri kita yang jaga tadi supaya tidak menjadi sumber penularan kepada orang lain. Dan yang paling penting adalah tadi ya, kita sama-sama berusaha meningkatkan cakupan vaksinasi campak ini ya, terutama pada anak-anak atau orang dewasa yang berisiko atau yang tanpa riwayat tadi, supaya terbentuk kekebalan bersama sampai 95%, sehingga hanya 5% saja yang tidak divaksin yang akan terlindungi oleh 95% ini. Itu yang dari saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Harun dan Pak Darsono. Ada yang ingin sampaikan dari Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, silakan Pak. Baik, tentunya imbauan kami ya sudah dilakukan melalui surat edaran. Mari teman-teman para pejuang imunisasi untuk menguatkan akses ya pelayanan yang ada di masyarakat. Melalui screening, deteksi dini, kemudian penguatan program imunisasi. Pastikan anak-anak di wilayah kerja Bapak Ibu koordinasi dengan lintas sektoral seperti Ibu RT atau Ibu Kepala Desa dan swadaya masyarakat yang lain, memastikan anak-anak di lingkungan kita mendapatkan imunisasi lengkap ya, tanpa ada lokus-lokus tertentu yang tidak mendapatkan atau di luar jangkauan kita. Kemudian memastikan anak-anak di kita terpenuhinya ya nutrisi yang seimbang ya. Apabila ada kasus khusus ya harus ada pendampingan dan memastikan untuk mendapatkan pelayanan yang optimal. Dan untuk masyarakat tentunya Bapak Ibu setelah mendengar siaran ini kita harapkan tidak ada penolakan ya, atau minimal sekali penolakan terhadap imunisasi yang diberikan pemerintah, karena sudah melalui proses dan sejak dulu pun imunisasi ini sudah dilakukan dan manfaatnya sudah dirasakan semua orang gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Darsono waktunya bersama Persatu. Dr. Harun, terima kasih banyak waktunya bersama Persatu untuk pagi hari ini, Dokter. Ya, terima kasih juga. Salam sehat selalu, Dokter. Terima kasih Pak Darsono. Sama-sama Dr. Harun, makasih. Baik. Bu Dela. Salam sehat selalu, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darsono, terima kasih waktunya bersama Persatu. Sudah hadir juga Pak Darsono. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali Pak Darsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat semua, sumsel maju. Baik, kita tadi bersama Dr. Harun Hudari, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Muhammad Husin Palembang, dan Bapak Haji Darsono SKep MKes, kasih Superlines dan imunisasi dari Dinas Kesehatan Sumatera Selatan. Untuk Anda yang belum sempat mendengarkan siaran kami, bisa dengarkan dan siaran kami melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Palembang. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kita di program Halo RRI. Tetaplah bersama kami di Pro1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Palembang Menyapa.